maka didapat hasil 1560 liter per jam. Jadi setelah melakukan perhitungan, pada video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara memilih pompa yang ideal untuk instalasi hidroponik. Jika Anda belum menonton video tersebut, saya sediakan tautan video tersebut pada pojok kanan atas serta pada deskripsi video ini. Pada video ini, saya ingin membahas kelanjutan dari video tersebut, yaitu bagaimana cara memilih tandon yang ideal untuk instalasi hidroponik. Pemilihan tandon yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah antara lain kadar keasaman pada air atau pH air menjadi tidak stabil, atau istilah yang populer digunakan yaitu pH swing. Kemudian, kadar TDS pada air juga menjadi tidak stabil. Seperti pada pH swing, ketika dilakukan pengukuran, nilai yang didapat cenderung mengalami perubahan yang cukup signifikan. Masalah selanjutnya yang ditimbulkan dari pemilihan tandon yang tidak tepat yaitu temperatur air yang cenderung tinggi. Saya sendiri pernah mengalami masalah yang satu ini. Jika tidak diperhatikan secara cermat, dapat menyebabkan masalah yang selanjutnya, yaitu menyebabkan tanaman menjadi layu, terutama ketika sedang terik pada siang hari. Jika Anda saat ini sedang mengalami masalah yang serupa, mungkin masalah tersebut disebabkan dari pemilihan tandon yang tidak tepat. Kemudian masalah selanjutnya ini merupakan masalah yang cukup serius, serta merupakan masalah yang cukup fatal apabila sudah terjadi, yaitu menyebabkan masalah busuk akar pada tanaman. Saya tidak akan menjelaskan secara detail bagaimana busuk akar pada tanaman ini bisa terjadi. Mungkin akan saya buatkan video tersendiri membahas mengenai masalah busuk akar ini. Silahkan subscribe channel YouTube Kresna Ireng Hidroponik agar Anda mendapatkan notifikasi video saya yang akan datang. Itulah beberapa contoh masalah yang bisa ditimbulkan akibat dari pemilihan tandon yang tidak tepat untuk instalasi hidroponik. Setelah mengetahui masalah apa saja yang bisa timbul dari pemilihan tandon yang tidak tepat, lalu bagaimana memilih tandon yang ideal untuk instalasi hidroponik? Dalam memilih tandon untuk instalasi hidroponik, hal yang harus diperhatikan yaitu material tandon serta kapasitas tandon tersebut. Material tandon yang untuk instalasi hidroponik yang umum digunakan antara lain material berbahan plastik. Tandon dari material ini sangat banyak digunakan dalam berbagai bentuk seperti box container yang biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan perabotan rumah tangga atau mainan anak-anak. Di kebun kecil saya juga menggunakan tandon dari box container seperti ini. Box kontainer ini dipasarkan dalam berbagai ukuran, biasanya dalam ukuran liter sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian selanjutnya barang yang umum digunakan sebagai tandon, yaitu ember plastik. Barang ini cukup murah dan mudah didapat, bahkan dulu di awal saya memulai berhidroponik, saya juga menggunakan ember untuk tandon. Kemudian tong seperti ini juga umum digunakan sebagai tandon hidroponik. Biasanya tong seperti ini dipasarkan dalam ukuran puluhan hingga ratusan liter. Yang umum dipasarkan biasanya model tong tertutup seperti ini, tanpa ada tutup tambahan seperti pada ember air sebelumnya. Serta model tong seperti ini dengan tutup terpisah seperti model ember air. Selanjutnya, terpal plastik seperti ini juga umum digunakan sebagai tandon, namun terpal harus dipendam atau dibuatkan rangka agar bisa digunakan. Atau bisa menggunakan kayu bekas kemudian dibuat tandon seperti yang dilakukan Pak yang berikut. Kemudian terakhir tandon berbahan plastik yang umum digunakan terutama untuk kebun skala besar yaitu toren. Toren atau tandon air ini sering saya jumpai pada kebun skala besar, dipasarkan mulai kapasitas ratusan bahkan hingga ribuan liter. Material selanjutnya selain plastik yang umum digunakan sebagai tandon yaitu material berbahan beton. Tidak hanya toren yang digunakan untuk hidroponik skala besar, demikian juga tandon berbahan beton ini.
Namun, tandon berbahan beton ini umumnya tidak diperjualbelikan seperti toren, namun dibuat khusus sesuai kebutuhan pemilik kebun hidroponik. Karena dibuat khusus sesuai kebutuhan pemilik kebun, maka tidak ada batasan model bentuk maupun kapasitas tandon. Kemudian material tandon yang terakhir ini masih terbilang jarang digunakan, namun saya pernah melihat ada yang menggunakan tandon dengan material ini, yaitu tandon berbahan styrofoam. Dari apa yang saya ketahui, material styrofoam yang digunakan sebagai tandon bukan jenis styrofoam pada umumnya, namun berjenis high density. Styrofoam jenis high density ini diklaim mampu menahan air sehingga dipilih sebagai tandon hidroponik. Setelah mengetahui berbagai jenis material yang umum digunakan sebagai tandon, mungkin Anda bertanya, jadi tandon berbahan apa yang harus saya pilih? Dari ketiga jenis material serta beberapa contoh tandon yang saya tunjukkan, sebenarnya Anda bebas ingin memilih yang mana. Tidak ada aturan baku tandon berbahan apa yang harus Anda pilih. Pada dasarnya, tandon digunakan sebagai wadah air bernutrisi untuk kebun Anda. Jadi, Anda bebas memilih tandon dari bahan yang sudah saya sampaikan, serta dengan model apapun sesuai kebutuhan Anda. Namun, satu saran dari saya mengenai material untuk tandon hidroponik Anda, sebisa mungkin hindari penggunaan tandon berbahan logam. Hal ini guna untuk menghindari terjadinya reaksi kimia yang tidak diinginkan antara bahan-bahan dalam nutrisi dengan material logam pada tandon. Hal selanjutnya yang harus Anda perhatikan ketika memilih tandon yaitu kapasitas tandon tersebut. Dalam menentukan kapasitas tandon ini erat kaitannya dengan banyaknya jumlah lubang tanam pada kebun Anda. Dengan kata lain, volume air yang mampu ditampung oleh tandon berbanding lurus dengan jumlah lubang tanam pada kebun Anda. Misal pada kebun Anda terdapat 100 lubang tanam untuk tanaman dewasa, serta 100 lubang tanam untuk tanaman remaja. Maka volume air yang ditampung di tandon setidaknya sebanyak 150 liter. Mungkin seketika Anda bertanya, loh, kok bisa 150 liter? Bagaimana menghitungnya? Dari apa yang sudah saya pelajari selama menekuni hidroponik, dalam menghitung volume air yang ideal pada tandon, yaitu seperti berikut. Untuk jumlah lubang tanam dewasa berbanding 1:1 dengan volume air pada tandon. Yang artinya, 1 lubang tanam dewasa sebanding dengan 1 liter volume air di tandon. Selanjutnya, untuk jumlah lubang tanam remaja berbanding 1:1/2 dengan volume air pada tandon, maka 1 lubang tanam remaja sebanding dengan 1/2 atau setengah liter volume air di tandon. Jika dari contoh kasus yang saya contohkan sebelumnya, dengan 100 lubang tanam dewasa dan juga 100 lubang tanam remaja, maka diketahui bahwa volume air yang ada pada tandon setidaknya sebanyak 150 liter. Namun, ketika Anda memutuskan untuk memilih tandon, sebaiknya pilihlah tandon dengan kapasitas yang lebih besar dari volume yang dibutuhkan. Hal ini akan memudahkan Anda ketika ingin menambah jumlah lubang tanam karena masih ada ruang pada tandon untuk penambahan volume air. Semoga apa yang sudah saya sampaikan mengenai bagaimana memilih tandon yang ideal untuk instalasi hidroponik bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk menonton video ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya.